Apa jadinya kalau seseorang yang kamu kira sudah tiada tiba-tiba datang ke rumahmu, tersenyum hangat, dan mengobrol seperti dulu? Marsha tak pernah menyangka, kunjungan sore itu bukan sekadar nostalgia, tapi salam perpisahan dari dunia yang tak terlihat. Langit sore di desa itu seperti biasa, tenang, damai, dan menyimpan keheningan yang menenangkan. Mendung menggantung tipis, dan angin semilir bertiup dari balik pohon-pohon jati yang melingkari pinggir kampung. Aroma tanah basah mulai merayap, tanda bahwa gerimis akan segera turun. Marsha baru saja selesai menyapu teras rumahnya. Ia meletakkan sapu lidi di sudut dinding, lalu duduk di kursi kayu panjang. Pandangannya tertuju pada jalanan tanah merah yang membelah desa. Suasana begitu hening, seolah waktu berjalan lambat. Hanya sesekali terdengar deru motor tetangga atau embikan kambing dari kandang belakang rumah. "Ibu masak apa hari ini?" tanya Marsha sambil membuka sandal. "Sayur asem, sama tempe goreng." "Kamu bantu ibu ya?" "Nanti sore ibu mau ke rumah Bu Narti," jawab ibunya dari arah dapur. Marsha mengangguk pelan. Hari libur seperti ini biasanya ia habiskan di rumah. Kadang membantu ibu, kadang membaca buku, atau mendengarkan radio tua peninggalan almarhum ayah. Teman-temannya banyak yang ke kota atau sibuk dengan urusan masing-masing. Termasuk Vildan. Vildan, mantan kekasih masa kecilnya. Mereka dulu sangat dekat. Bermain bersama sejak balita, sekolah di SD yang sama, bahkan pernah menjadi pasangan kecil yang malu-malu menunjukkan rasa suka. Tapi semuanya mulai berubah sejak SMA. Vildan memilih sekolah keluar desa, sementara Marsha tetap tinggal dan bersekolah di SMA desa. Hubungan mereka tak berakhir karena pertengkaran. Tak ada air mata, tak ada perpisahan yang dramatis. Hanya jarak dan waktu yang perlahan mengikis kedekatan mereka, seperti gelombang yang perlahan menghapus jejak kaki di pasir. Ketika Marsha sedang mengelap kaca jendela, sebuah suara langkah mendekat. Ringan, tapi jelas terdengar di antara gerimis yang mulai turun. Ia menoleh. Di balik pagar kayu rumahnya, berdiri seorang pemuda berjaket abu-abu. Rambutnya sedikit basah, diikat rapi. Senyum tipis di wajah itu terasa asing sekaligus begitu akrab. "Vildan," gumam Marsha, nyaris tak percaya. Pemuda itu tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Boleh main?" Tanpa pikir panjang, Marsha membuka pagar. "Astaga, tumben banget." "Masuk, yuk." "Gerimis, nanti kebasahan," katanya sambil menuntunnya ke dalam rumah. Vildan melangkah pelan. Sepatunya basah, dan lumpur menempel di ujung celana jeansnya. Tapi wajahnya tetap tenang. Bahkan terlalu tenang. Mereka duduk di ruang tengah. Ibu Marsha sudah pergi ke rumah Bu Narti. Kini hanya mereka berdua di rumah itu, seperti masa kecil yang terulang namun dengan suasana yang tak lagi sama. "Minum dulu ya." "Aku bikinkan teh," ujar Marsha, bangkit dan menuju dapur. Vildan hanya mengangguk, dia menatap jendela. Marsha kembali dengan 2 cangkir teh manis hangat. Ia letakkan satu di hadapan Vildan, yang kini menatapnya dengan tatapan kosong sejenak, lalu tersenyum ketika cangkir itu disodorkan. "Masih suka teh manis, kan?" tanya Marsha mencoba mencairkan suasana. "Masih," jawab Vildan pelan, sebelum menyeruput teh itu perlahan. Percakapan mereka mengalir seadanya. Tentang hal-hal ringan, masa sekolah, guru-guru yang dulu menyebalkan, dan anak-anak kecil di desa yang kini tumbuh semakin banyak. Tapi Marsha mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Vildan jarang bicara, lebih banyak tersenyum kecil atau hanya mengangguk. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menyimpan sesuatu yang dalam. "Kamu sehat-sehat aja, kan?" "Kok kurusan?" tanya Marsha sambil memperhatikannya. Vildan tersenyum, namun senyum itu terasa seperti bayangan. "Akhir-akhir ini aku merasa kosong aja, Syah." Kayak semua orang menjauh. Dahi Marsha berkerut. "Maksud kamu? Kamu lagi ada masalah?" Vildan menggeleng pelan. "Enggak tahu, ya. Aku coba hubungi beberapa teman, tapi rasanya kayak aku nggak dianggap ada. Kayak mereka nggak dengar." Marsha tertawa canggung, mengira itu hanya curahan hati sesaat. "Ah, kamu lebay. Mungkin mereka sibuk. Aku juga akhir-akhir ini jarang buka HP." Vildan menatapnya dengan sorot dalam. "Kamu juga nggak balas pesanku." Marsha terdiam, mencoba mengingat kapan terakhir Vildan mengirim pesan. Tapi belum sempat bertanya lebih jauh,
Vildan menunduk, memainkan ujung jaketnya. Matanya tampak sendu, seperti menyimpan beban yang berat. Kamu ingat pohon beringin di ujung jalan? Tanyanya tiba-tiba. Marsha mengangguk. Iya, kenapa? Dulu kita sering main di sana. Bawa bantal dari rumah, terus pura-pura jadi keluarga. Kamu selalu jadi ibu, kata Vildan sambil tertawa kecil. Aku anakmu yang bandel. Marsha ikut tertawa, meskipun rasa aneh mulai tumbuh di dadanya. Bukan karena obrolannya, tapi karena cara Vildan mengatakannya. Seperti seseorang yang sedang mengingat hari-hari terakhir dalam hidupnya. Makasih ya, Shah. Kamu masih seperti dulu. Ramah dan hangat, ujarnya pelan. Marsha menatapnya. Loh, kok ngomong begitu? Kamu kenapa sih, Vildan? Kamu sakit ya? Vildan hanya tersenyum, tidak menjawab. Enggak. Aku cuma kangen. Aku pengen ngobrol. Itu aja. Marsha mengangguk pelan. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak ingin ia ganggu lebih jauh. Mereka hanya duduk di sana, memandangi senja yang perlahan berganti gelap. Azan maghrib berkumandang. Vildan bangkit dari duduknya. Aku pulang, ya? Nginep aja, Din. Udah malam, gerimis juga. Tapi Vildan menggeleng. Ada yang nungguin aku. Ia membuka pintu dan berjalan keluar. Langkahnya tenang, membelah gerimis yang kini turun semakin deras. Marsha berdiri di ambang pintu, memandangi punggungnya sampai menghilang di tikungan jalan. Ada sesuatu yang terasa janggal, tapi ia belum tahu apa. Pagi harinya, seperti biasa, desa terbangun oleh suara ayam dan denting sendok dari warung Busre. Marsha bangun agak siang. Tubuhnya lemas, tidur semalam tidak nyenyak. Bayangan Vildan terus bermain dalam benaknya. Cara ia bicara, cara ia tersenyum, hingga kalimat terakhirnya, ada yang nungguin aku. Marsha menguap sambil membuka jendela kamar. Udara pagi menerpa wajahnya. Embun masih menggantung di dedaunan. Di luar, ibunya menyapu halaman. Bu, panggil Marsha sambil menuang air minum di gelas. Vildan pulang jalan kaki, ya, kemarin? Ibunya menoleh. Vildan? Siapa Vildan? Tanya ibunya, tanpa ekspresi. Teman Marsha yang main ke sini kemarin sore, jawab Marsha ragu. Ia mengira ibunya hanya lupa. Ibunya mengernyit pelan, seolah memutar ingatan. Vildan, anaknya Bu Lastri. Iya, Bu. Kenapa? Ibunya tiba-tiba berhenti menyapu. Wajahnya berubah sedikit pucat. Loh, Shah kamu nggak tahu? Marsha menatap sang ibu, mulai merasakan rongga dadanya sesak meski belum tahu kenapa. Tahu apa, Bu? Ibu-ibu tadi rame ngomongin, katanya, Vildan meninggal 3 hari lalu. Kecelakaan di jalan waktu pulang dari kota. Tangannya gemetar. Gelas air yang ia pegang hampir terlepas. Suara ibunya seperti menggema, mengambang, tidak segera masuk ke kepala. Gak mungkin, Bu, bisiknya. Kemarin sore dia kesini. Aku bikinin teh. Kami ngobrol lama. Ibunya mendekat, matanya mulai serius. Kamu gak salah lihat? Yakin itu Vildan? Marsha mengangguk cepat. Sangat yakin. Dia pakai jaket abu-abu. Duduk di ruang tengah. Kami ngobrol tentang masa kecil, tentang teman-teman. Itu Vildan. Ibunya terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan, kalau kamu gak percaya, ayo ikut ke rumah Bu Lastri. Orang-orang masih ramai. Langkah Marsha gontai ketika menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh sisa hujan semalam. 3 gang kecil menuju rumah keluarga Vildan terasa seperti lorong panjang yang asing. Setiba di sana, kerumunan warga masih terlihat. Suara isak samar terdengar dari dalam rumah. Di teras, Busri sedang menyuap bubur dari mangkuk plastik. Shah, kamu juga kesini? Sapanya. Marsha mengangguk, suaranya nyaris tenggelam. Bu, beneran Vildan meninggal? Busri mengangguk mantap. Iya, sayang. Kecelakaan di jalan menurun. Motornya terpeleset, jatuh ke jurang kecil. Meninggal di tempat, katanya lirih. Baru semalam jenazahnya dibawa pulang dari kota.
Langsung dimakamkan subuh tadi. Marsha membeku. Udara terasa seperti menghilang. Matanya menatap kosong ke arah jalan, namun pikirannya berkecamuk. Tapi, saya ketemu Vildan kemarin sore, katanya, nyaris berbisik. Busri menoleh cepat. Apa? Dia ke rumahmu? Marsha mengangguk. Duduk, ngobrol. Aku bikinin teh. Wajah Busri perlahan berubah. Ia tak langsung menjawab. Pandangannya beralih ke Ibu Marsha yang berdiri di belakang, lalu kembali menatap Marsha. Mungkin kamu salah lihat, katanya pelan. Tapi kami ngobrol banyak. Dia bilang merasa kayak orang-orang menjauhi dia. Dia cerita tentang pohon beringin, tentang masa kecil kami. Itu bukan hal yang bisa aku karang, Bu. Tak ada yang menjawab. Tak satu pun. Marsha pulang dengan hati yang berat. Rumah-rumah sepanjang jalan terasa sunyi dan dingin, seperti mata-mata tak kasat yang memperhatikannya. Dunia tampak sama, tapi tidak terasa sama. Setiba di rumah, ia langsung masuk ke ruang tengah. Pandangannya tertumbuk pada gelas kaca bening di atas meja kecil di pojok ruangan. Masih ada sisa teh manis di dalamnya. Warnanya sudah keruh. Dan di lantai, samar-samar terlihat jejak kaki basah yang memudar menuju pintu keluar. Perlahan, ia mendekat. Jari-jarinya menyentuh gelas itu. Dingin. Ini nyata. Marsha duduk di kursi tempat Vildan semalam berada. Di atas bantalan rotan, Kai masih terlipat dengan lekukan kecil, seperti baru saja diduduki seseorang. Ia menyentuhnya, lalu memeluk lutut. Suasana sunyi menyelimuti ruang itu, namun hatinya bergemuruh. Vildan datang. Tapi bukan dengan jeritan atau rupa yang menyeramkan. Ia datang seperti dulu. Lembut, kalem, dengan tatapan yang menyimpan luka dalam. Kenapa dia datang? Apa yang ingin dia katakan? Atau, apakah dia hanya ingin merasa masih ada? Pertanyaan itu mengendap di benaknya tanpa jawaban. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Tapi bukan ketakutan yang muncul pertama, melainkan perasaan kehilangan yang tajam, dan rasa bersalah yang tak bisa diredam. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk. Terlalu lama menjauh. Dan tanpa sadar, ikut menjauhkan Vildan dari hidupnya. Ia tidak membalas pesan. Ia tidak menyapa duluan. Dan sekarang, Vildan datang hanya untuk mengucapkan perpisahan. Hari itu, Marsha tidak keluar kamar. Ia hanya duduk di pojok ruangan, memandangi gelas teh yang dingin, satu-satunya bukti bahwa Vildan benar-benar ada di sana. Suara Vildan terngiang kembali dalam benaknya. Kamu masih seperti dulu. Ramah dan hangat. Bukan sekadar pujian. Mungkin itu adalah salam perpisahan. 3 hari setelah pemakaman Vildan, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah. Seperti menyimpan tangis yang belum sempat tumpah. Marsha masih menyimpan tanya yang sama sejak hari itu. Kenapa Vildan datang kepadaku? Siang itu, ia memberanikan diri datang ke rumah Vildan. Suasana masih dalam masa duka, tapi lebih tenang. Beberapa tetangga duduk di teras. Mereka bicara pelan, dengan nada hormat. Saat tiba, Marsha disambut oleh Bu Lastri, ibunda Vildan. Wajahnya letih. Matanya sembab, seolah belum sempat benar-benar tidur. Marsha masuk, nak, ucapnya pelan. Marsha mengangguk dan melangkah ke ruang tamu. Aroma dupa dan bunga kamboja menyambutnya. Di sudut ruangan, terdapat meja kecil tempat sebuah foto Vildan berdiri tegak. Ia mengenakan kemeja putih, tersenyum seperti biasa. Di sampingnya, lilin kecil masih menyala, menjaga keheningan yang menyayat. Maaf, Bu, saya baru bisa ke sini, kata Marsha lirih, duduk di dekat Bu Lastri. Wanita itu mengangguk. Gak apa-apa, nak. Terima kasih sudah datang. Keheningan menggantung beberapa saat. Hanya suara angin menggesek jendela yang sesekali terdengar. Marsha memandang foto Vildan dalam-dalam. Hatinya mulai tercekat. Lalu ia membuka suara yang pelan namun dipenuhi beban. Bu, boleh saya tanya sesuatu tentang Vildan? Tanya Marsha dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Bu Lastri menatapnya, agak ragu. Tapi kemudian ia mengangguk. Tanya saja, nak.
Marsha menarik napas dalam-dalam. Sebelum Vildan kecelakaan, apa dia pernah bicara soal saya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bu Lastri memandang Marsha lama, wajahnya seolah diselimuti pertimbangan yang dalam sebelum akhirnya menjawab, pernah. Malah beberapa kali. Jantung Marsha seperti berhenti berdetak sesaat. Apa katanya, Bu? Dia bilang, dia pengen sekali main ke rumahmu. Katanya kangen. Tapi dia ragu, jawab Bu Lastri pelan, matanya mulai berkaca. Katanya kamu sekarang sibuk. Cuek. Dulu kalian dekat, akrab sekali. Tapi makin kesini, Vildan merasa seperti nggak dianggap. Marsha hanya bisa menunduk. Tenggorokannya tercekat, seperti ada batu menggantung di dada. Iya, dia sempat ngirim pesan ke kamu. Ya, lanjut Bu Lastri hati-hati. Marsha mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi saya gak sempat balas. Waktu itu saya pikir nanti saja. Bu Lastri mengelus tangan sendiri, seolah berusaha menenangkan hatinya yang koyak. Vildan itu anak yang sensitif, Nak. Hatinya gampang sedih. Tapi dia tetap sayang sama kamu. Itu aku tahu. Ucapan itu membuat Marsha tak mampu lagi menahan tangis. Ingatannya berkelebat ke pesan terakhir dari Vildan, pesan pendek yang waktu itu hanya dibaca sepintas dan belum sempat dibalas. Kamu lagi di rumah nggak? Aku kangen ngobrol. Waktu itu Marsha sedang merapikan kamar, dan seperti kebanyakan orang lainnya, ia berkata dalam hati, nanti saja. Tapi nanti itu tak pernah datang. Rasa bersalah itu kini tumbuh liar, seperti akar pohon yang menusuk tanah dalam dadanya. Ia bahkan tak tahu bahwa Vildan sedang merasa sendiri. Dan sekarang, segalanya sudah terlambat. Setelah berpamitan, Marsha berjalan pulang dengan langkah berat. Tapi perasaannya sedikit lebih utuh. Ia merasa kini tahu kenapa Vildan datang malam itu. Karena sudah tak ada waktu lagi. Namun sejak hari itu, suasana rumahnya perlahan berubah. Tidak secara mencolok. Tapi cukup terasa bagi seseorang yang sedang membuka mata batinnya. Malam pertama, Marsha terbangun karena mendengar suara langkah pelan dari ruang tengah. Suara itu lambat, berat, seperti kaki yang menginjak lantai kayu lembab. Ia mengira itu ibunya. Tapi saat mengintip dari balik pintu, ruang tengah kosong. Hanya kursi rotan tempat Vildan duduk dulu, yang kini bergoyang perlahan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Malam berikutnya, aroma teh manis tercium samar dari arah dapur. Padahal Marsha tak memasak apapun. Saat ia mendekat, cangkir teh yang dulu digunakan untuk menyajikan minuman bagi Vildan tampak basah. Masih hangat. Seperti baru saja digunakan. Ia mencoba menyangkal. Mencari penjelasan logis. Tapi semuanya terlalu tepat. Terlalu selaras dengan momen malam itu. Lalu malam ketiga, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat darahnya berdesir hebat. Saat tertidur di ranjang, Marsha merasa ada yang duduk di ujung tempat tidurnya. Kasur turun sedikit. Tekanannya nyata. Lalu terdengar suara lirih. Sebuah bisikan. Suara laki-laki muda, lelah namun penuh kerinduan. Aku cuma ingin didengar. Marsha terbangun dengan jantung berdegup keras. Tak ada siapapun. Tapi rasanya seperti seseorang baru saja meninggalkan ruangan. Pagi harinya, ia duduk lama di ruang tengah, memandangi kursi rotan dan cangkir teh itu. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik. Vildan, kalau kamu masih di sini, aku dengar sekarang. Aku dengerin kamu. Angin masuk dari jendela, menggeser tirai tipis. Tapi rasanya tidak menakutkan. Rasanya hangat. Seolah jawaban tanpa suara mengisi ruangan itu. Marsha mulai menyadari bahwa yang terjadi mungkin bukan gangguan, melainkan panggilan. Sebuah pesan yang belum selesai disampaikan. Perasaan yang tak sempat terucap. Dan ia memang harus mendengarkan. Malam itu, ia menyalakan lilin kecil di samping kursi rotan tempat Vildan dulu duduk. Ia menyeduh teh manis hangat dan meletakkannya di hadapan kursi. Lalu, Marsha duduk di seberangnya. Hening. Maaf ya, Din, aku terlalu lama lupa sama kamu. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, sampai nggak sadar kamu lagi nunggu. Suasana sunyi. Tapi hati Marsha terasa jauh lebih ringan.
Seolah beban yang lama menghimpit dadanya mulai lepas perlahan. Kalau kamu masih di sini, aku harap kamu tahu, aku ingat. Dan aku akan terus ingat. Malam itu Marsha tidur dengan tenang, untuk pertama kalinya sejak Vildan datang kembali. Tidak ada langkah. Tidak ada bisikan. Tidak ada bau teh. Hanya keheningan. Tapi bukan keheningan yang mengerikan, melainkan keheningan yang damai. Sudah hampir seminggu sejak malam itu. Sejak Vildan datang dalam bentuk yang tak biasa, bayangan, kenangan, atau mungkin arwah yang belum tenang. Hari-hari Marsha kini berjalan di antara kenyataan dan batas halus dunia lain. Ia tetap menjalani rutinitas, membantu ibu menjemur pakaian, menyapu halaman, memasak. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bagian yang terus bersiap. Seolah menanti, sesuatu yang belum selesai. Dan malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa suara serangga dari semak, serta gesekan dedaunan yang mengaduk rasa sunyi. Ibu sudah tidur. Rumah hanya diterangi lampu gantung tua yang menggantung di langit-langit ruang tengah. Marsha duduk sendirian di dekat jendela, cangkir teh hangat di tangan. Ia merasa, entah kenapa, bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir. Malam yang akan menutup sesuatu. Tak lama kemudian, rasa kantuk menyerang. Marsha tertidur di atas karpet, bersandar pada dinding, masih menggenggam cangkir yang menghangatkan tangannya. Lalu ia bermimpi. Tapi mimpi itu terasa nyata. Ia berada di padang rumput luas. Angin lembut berembus, membawa aroma bunga liar. Langit berwarna jingga senja. Di kejauhan, seorang pria berdiri membelakanginya. Jaket abu-abu. Sosok yang ia kenal sangat baik. Vildan, suaranya gemetar. Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun ia tersenyum. Senyum kecil yang dulu selalu menghangatkan hati Marsha sejak mereka kecil. "Kamu datang juga," katanya pelan. Marsha mencoba melangkah, tapi kakinya terasa berat. "Ini mimpi?" Vildan mengangguk. "Iya. Tapi kamu dengarkan." Ia duduk di samping Marsha, di atas rumput sejuk yang menyentuh kulit dengan kelembutan yang aneh. Vildan menatap langit, lalu berkata dengan suara lirih. "Aku datang waktu itu karena aku takut kamu beneran lupa. Aku tahu, aku bukan teman yang sempurna. Kadang aku terlalu diam, terlalu peka. Tapi aku selalu ingat kamu." Marsha menunduk. Air mata jatuh dari matanya. "Aku yang salah. Aku terlalu sibuk. Aku nggak pernah benar-benar melihat kamu." Vildan menoleh padanya. Wajahnya mulai basah. "Aku bukan datang buat nyalahin kamu, Syah. Aku cuma pengen bilang makasih karena kamu pernah jadi rumah buat aku. Pernah jadi satu-satunya tempat aku merasa cukup." Air mata Marsha tumpah. Tenggorokannya tercekat, seperti ada gumpalan besar yang tak bisa ia telan. Tangannya mencoba menggenggam tangan Vildan, tapi yang ia rasakan hanya kekosongan. "Udara. Terima kasih juga karena sudah dengar aku di akhir ini," lanjut Vildan dengan suara terisak, nyaris pecah. "Aku takut banget mati sendirian. Takut nggak ada yang ingat. Tapi waktu kamu nyalain lilin itu, waktu kamu bilang maaf, aku tahu aku nggak sendiri." Marsha hanya bisa menangis. Ada perasaan ingin menebus semua yang tak sempat, tapi ia tahu tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Pagi itu ia duduk lama di ruang tengah, menatap kursi rotan tua yang biasa ditempati Vildan saat masih hidup. Di depannya, ada cangkir teh yang kini hanya tinggal setengah. Semua itu terlihat seperti ritual kecil yang ia lakukan tanpa sadar. "Vildan," bisiknya pelan. "Kalau kamu masih di sini, aku dengar sekarang, aku dengerin kamu." Angin malam masuk dari jendela yang sedikit terbuka, menggeser tirai tipis di sampingnya. Angin itu tak dingin, tapi hangat. Bukan menyeramkan, tapi menenangkan. Saat itu Marsha mulai merasa bahwa semua yang terjadi bukanlah gangguan, melainkan sebuah panggilan. Sebuah pesan yang belum selesai disampaikan. Sebuah perasaan yang tak sempat terucap. Dan ia, mungkin memang harus mendengarkan. Malamnya, Marsha menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di meja samping kursi rotan tempat Vildan biasa duduk. Ia menyeduh teh manis hangat seperti yang sering Vildan minum, lalu meletakkannya di depan kursi. Setelah itu, ia duduk di seberangnya. Sendirian. Menatap keheningan.
Maaf ya, Dan. Aku terlalu lama lupa sama kamu. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sampai nggak sadar kalau kamu lagi nunggu. Ruangan itu hening. Tak ada suara. Tapi hatinya terasa lebih ringan. Seolah beban yang selama ini menekan dadanya mulai terlepas perlahan-lahan. Kalau kamu masih di sini, aku harap kamu tahu. Aku ingat. Dan aku akan terus ingat. Malam itu, Marsha tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak kehadiran Vildan kembali dalam hidupnya. Tidak ada langkah. Tidak ada bisikan. Tidak ada aroma teh. Hanya keheningan. Tapi keheningan yang berbeda. Bukan mencekam, melainkan damai. Sudah hampir seminggu sejak malam-malam aneh itu dimulai. Sejak Vildan datang dalam wujud yang tak biasa, entah bayangan, kenangan, atau arwah yang belum tenang. Hari-hari Marsha berjalan di antara kabut tipis antara yang nyata dan yang tak terlihat. Di satu sisi, ia tetap membantu ibunya menjemur pakaian, menyapu halaman, memasak. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang terus merasa menunggu. Menunggu sesuatu yang belum selesai.